Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati hari ini dan menerima firman-Nya, kita bawa kesediaan ini dengan iman di dalam Yesus, sehingga firman yang kita renungkan bersama akan menjadi berkat bagi kita. Mari saudaraku, kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali Engkau layakkan untuk menerima firman-Mu di pagi ini. Harapan kami Tuhan, kiranya firman ini semakin meyakinkan kami kalau Engkau Allah yang hidup, sehingga dalam kekuatan iman yang ada pada kami untuk menyembah Engkau, kami terus mempermuliakan nama-Mu dalam situasi apapun. Karena itu ya Allah di sorga, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 9, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 26. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudaraku, tema renungan kita di pagi hari ini tertuliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu pemimpin dan informasi. Pemimpin dan informasi. Saudaraku, kedua kata di dalam tema kita ini adalah sesuatu yang baik untuk kita telaah, baik untuk kita mencari pengertian apa yang tersirat di dalam dua kalimat yang terangkai dalam satu kalimat, dua kata yang terangkai dalam satu kalimat di tema khotbah kita, yaitu pemimpin dan informasi. Ya. Saudaraku, kalau kita bicara pemimpin itu menunjuk kepada manusia, sosok manusia. Saya katakan dalam khotbah-khotbah yang lampau bahwa pemimpin itu adalah orang, termasuk saya dan Bapak Ibu. Paling tidak kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang informasi, tentu kita juga paham sekali bahwa informasi adalah sebuah pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sebuah pesan yang kita terima dari seseorang. Ya, jadi ini kedua hal yang mau diangkat di dalam renungan kita di pagi ini, yang terangkai dalam satu kalimat di tema khotbah kita, yaitu pemimpin dan informasi. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak pernah
menyampaikan informasi kepada orang lain. Dan tidak ada satu orang pun yang juga tidak pernah tidak menerima informasi dari orang lain. Artinya kita pernah memberi informasi dan kita juga pernah menerima informasi. Nah, ternyata saudaraku, informasi ini sangat menentukan eksistensi dari seseorang, ya. Itu saya dan Bapak Ibu, ya. Tujuannya adalah supaya informasi yang kita berikan dan informasi yang kita terima mampu menjadikan kita sosok pemimpin yang bisa berdampak baik kepada orang lain. Ya, artinya informasi yang kita sampaikan dari diri kita sebagai pemimpin itu harus berdampak baik kepada orang lain. Dan informasi yang kita terima dari orang lain kepada kita sebagai pemimpin itu harus berguna untuk kita. Jadi ada timbal balik antara pesan yang kita sampaikan ke orang lain dan pesan yang kita terima dari orang lain. Ya. Saya pikir ini baik dan memang seharusnya demikian. Tidak ada orang yang menginginkan pesan yang dia terima itu berdampak buruk baginya. Dan harapannya tidak ada orang yang menginginkan pesan yang dia sampaikan kepada orang lain berdampak buruk kepada orang lain. Tidak. Tapi semua kembali kepada niat yang baik, yaitu berdampak baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Nah, ini yang mau diceritakan saudaraku di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, ya, tentang situasi yang dihadapi oleh Yesus. Ya. Yang pertama, Yesus ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, bahwa pesan yang dia sampaikan itu baik untuk mereka, ya. Pertama, kepada anak kepala rumah ibadat, dia katakan anak ini tidak mati tapi tidur, itulah, ya. Nah, kemudian, ya, dia sampaikan juga pesan kepada seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan, ya. Pergilah, dosamu telah diampuni, seakan-akan mengatakan bahwa engkau sudah sembuh. Jadi pesan yang ia sampaikan kepada kedua orang ini, ya, itu akan berdampak baik kepada mereka. Nah, ternyata kedua orang ini, yaitu orang tua dari anak yaitu kepala rumah ibadat itu tadi, dan juga perempuan yang sakit pendarahan ini, pernah menerima informasi bahwa Yesus itu punya kuasa. Dikatakan tadi dalam bacaan kita, perempuan ini hanya dengan memegang jubah Yesus pun dia pasti akan sembuh. Ini informasi yang diterima. Ya, artinya karena informasi yang benar, yang baik yang dia terima berdampak baik baginya, dan Yesus memberikan informasi yang benar. Saya pikir ini sesuatu yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita mulai selalu berusaha untuk meredaksikan setiap pesan yang kita sampaikan dalam kalimat yang benar, bukan kalimat yang berisi tipuan atau memanipulasi, ya. Bukan pesan yang penuh dengan kebohongan yang menjebak orang lain untuk ada dalam derita, tidak, ya. Tapi betul-betul kita sampaikan sesuatu yang akan berguna, akan berdampak baik kepada orang banyak tentunya, ya. Kalau di masa teknologi, ya, sekarang ini marak sekali istilah yang orang bilang hoax, berita bohong, gitu, ya. Dan tidak sedikit berita hoax ini saudaraku, ya, banyak membuat orang semakin menderita.
ya, semakin tertekan, semakin teraniaya secara batin. Mari kita bertanya, apa keuntungan ketika kita menyampaikan berita hoaks, ketika kita menyampaikan pesan yang penuh dengan kebohongan? Apakah kemudian kita akan tertawa, saudaraku, ya, merasa gembira karena kita sudah bisa menipu atau membohongi orang lewat informasi yang kita sampaikan, sehingga lewat informasi itu orang-orang yang mendengarnya menjadi terpuruk, menjadi tidak punya energi, tidak punya semangat? Apakah seperti itu tujuan hidup kita? Gitu ya. Kita lihat dalam bacaan kita, saudaraku, ya, di situ, ya, orang-orang mencoba untuk melecehkan Yesus, mereka mentertawakan Yesus. Mereka menganggap pesan yang Yesus sampaikan kepada mereka tentang anak itu tidak mati tetapi tidur, ya, bagi mereka itu sebuah olok-olokan. Karena kenapa? Karena memang mereka sudah terbiasa dengan gaya hidup mereka sendiri yang selalu menyampaikan informasi yang salah, sehingga ketika Yesus menyampaikan pesan yang benar, maka mereka menertawai. Di situ kita lihat dikatakan mereka diusir, ya. Artinya Yesus tidak pernah suka dengan orang yang selalu menyampaikan berita hoaks. Tidak akan layak dia di hadapan Yesus, ya. Karena Yesus menginginkan sebuah pesan yang baik, ya, pesan yang bisa membangun, memotivasi, menyemangati, ya, supaya manusia, yaitu saya dan Bapak Ibu, selalu bisa melahirkan karya-karya yang berdampak baik bagi orang lain dan yang tentunya mempermuliakan nama Tuhan. Tidak sedikit, saudaraku, berita hoaks dari kita buka mata sampai kita tidur lagi, ya, terus gencar disampaikan di media sosial, ya, informasi-informasi yang tidak benar dan merusak mentalitas manusia sebagai pemimpin. Tidak sedikit kemudian manusia terperosok masuk dalam jeratan isu-isu yang tidak benar ini. Manusia menjadi gelisah, takut, was-was, dan seterusnya. Bahkan oleh isu atau informasi yang salah ini, mereka saling mempengaruhi, sehingga kelompok manusia yang resah dan gelisah semakin besar, semakin banyak. Dan kondisi ini membuat mereka sulit sekali untuk mengekspresikan hidupnya, untuk melakoni hidupnya, untuk fight, untuk mendedikasikan dirinya. Saya pikir, saudaraku, kita perlu melihat ini secara serius. Artinya, mari kita berusaha selalu menjadi sosok yang memberikan informasi yang benar, dan kita pun juga memiliki kekuatan untuk menyaring informasi yang masuk ke dalam kehidupan kita, supaya segala sesuatu yang kita terima, berita apapun itu, ajakan, arahan apapun itu, selalu memotivasi kita untuk mempermuliakan Allah, ya. Jadi ini sangat kontekstual, sangat relevan dengan situasi kehidupan manusia sekarang ini. Tidak sedikit berita hoaks itu muncul, ya, entah di WA, ya, di FB, bahkan di televisi juga seperti itu. Hal-hal yang terjadi di masa lampau dikisahkan seakan-akan terjadi hari ini atau kemarin. Terlalu banyak informasi yang memanipulasi, ya. Dan ini tidak sehat bagi manusia tentunya.
baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan spiritual. Mari kita akui itu saudaraku, supaya kita mulai memimpin diri kita sebagai orang-orang yang, kembali lagi saya mau katakan, bersedia untuk menyampaikan informasi yang benar dan selalu mau menyaring informasi yang ada, supaya kita tetap eksis sebagai pemimpin yang berkualitas baik secara intelektual maupun spiritual. Kita tetap pintar, cerdas, kita tetap beriman, dan itu kekuatan kita saudaraku untuk memerangi hidup yang penuh dengan tantangan. Kita tidak pernah bisa juga menghindari informasi, karena itu penting. Karena ketika kita ada di Surabaya, kita harus tahu apa yang ada di Jakarta, misalkan begitu. Dan itu lewat informasi, karena kita pandangan mata kita tidak bisa menembusi ya laut, gunung dan sebagainya. Kita nggak bisa langsung meneropong dan melihat apa yang terjadi di Jakarta kalau kita tidak mendapatkan informasi lewat media yang ada. Nah, ini penting sekali untuk kita sadari, supaya kita punya kekuatan kesadaran untuk selalu menyampaikan pesan yang baik, ya. Dan harapannya kita tidak terjebak dengan pesan yang masuk ke dalam ke pendengaran kita, supaya kita bisa menelaahnya mana yang benar, mana yang tidak. Minta hikmat dari Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, supaya kita tidak tersesat oleh isu-isu yang ada, informasi-informasi yang ada. Jadi sekali lagi, tema kita ini sangat baik sekali, ya, yang dirangkai dalam satu kalimat dengan dua kata, yaitu pemimpin dan informasi, ya. Saling memiliki benang merah, saling punya keterkaitan satu dengan yang lain. Pemimpin itu adalah kita, ya. Informasi itu pesan yang kita sampaikan dan pesan yang kita terima. Tentu mari kita belajar dari firman Allah yang kita baca pada pagi hari ini. Sepanjang pesan itu dari Allah, tidak ada yang salah. Sepanjang informasi itu dari Allah, tidak ada yang salah. Artinya supaya kita sebagai pemimpin terus mendengarkan suara Tuhan. Seperti apapun orang katakan kepada kita, sampaikan kepada kita, kita tidak pernah melupakan informasi atau petunjuk dari Tuhan. Kita tidak akan tersesat, saudara. Artinya kita harus bangun iman kita. Kita harus kuat di dalam iman. Karena itu yang bisa membuat kita berhikmat untuk menelaah setiap pesan di dalam redaksi yang disampaikan. Dan akhirnya lewat petunjuk hikmat itu, kita akan tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi semangat saudaraku untuk menjadi sosok yang bisa memberikan pesan yang baik kepada orang lain, supaya informasi atau pesan yang masuk kepada kita, kita pun akan bisa menerimanya dengan baik, dan dengan demikian di sanalah nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Selamat melakukannya saudaraku. Tuhan terus menanti karya-karya kita. Lakukanlah karya itu dengan baik, seperti yang Tuhan inginkan, maka kita pun akan diberkati oleh-Nya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mencoba untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, bahwa kami dituntun untuk menyadari kami ini sosok pemimpin yang harus selalu mampu memberikan informasi yang baik. Dan sebagai pemimpin dalam kekuatan iman kepada Kristus, kami pun akan mampu menelaah informasi yang masuk dalam pendengaran kami, sehingga kami tidak menjebak orang untuk menderita, dan kami pun tidak terjebak dalam sebuah pembodohan hanya karena informasi yang ada. Tetapi dengan semua yang Tuhan berikan kepada kami, kami mampu untuk menempatkan
semua informasi baik yang dari kami maupun dari orang lain sama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan kehidupan bersama demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan, karena hanya dengan bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan semuanya dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.